Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya eh, mau sharing tentang perihal kenapa CEO tuh banyak dari orang India. Nah, di sini saya mau coba terangkan yang berdasarkan dari artikel di Google ya. Nah, ya banyak tuh perusahaan internasional tuh yang CEO-nya ternyata orang India. Perusahaan internasional ya. Jadi misalnya kayak Microsoft itu Satya Nadella, terusnya ada IBM, Arvind Krishna, terus juga ada Alphabet, Indo Google itu Sundar Pichai, terus juga ada Adobe itu Santanu Narayan, terus ternyata Twitter juga CEO-nya orang India namanya Parag Agrawal. Nah, jadi alasan kenapa CEO tuh banyak orang India. Nah inilah yang pertama itu orang India tuh kemampuan beradaptasi dengan kondisi. Jadi orang-orang India itu ternyata memiliki kemampuan di atas rata-rata orang atau orang kebanyakan. Nah, alasan kenapa CEO banyak orang India adalah kemampuan bertahan mereka sebenarnya. Jadi India tuh merupakan salah satu negara yang penduduk terbesar dan lebih dari 1 miliar orang gitu. Nah, tentunya kondisi itu tuh menyebabkan tingginya persaingan karena memang padatnya penduduk gitu. Nah, di sisi lain infrastruktur dalam negaranya tuh belum terlalu merata gitu. Nah, kondisi ini yang memaksa mereka buat nerima atau mau mengubah kondisi. Nah, orang-orang sebagai CEO itulah yang sedikit dari kebanyakan orang India yang punya mimpi buat mengubah kondisinya. Jadi sebenarnya dengan keadaan tersebut sehingga ingin mengubah kondisi gitu, punya keinginan yang kuat gitu. Yang kedua, memiliki kerendahan hati. Ini bagian dari akhlak ya, akhlak yang baik ternyata. Sebagian orang yang kelahiran dia tuh pernah merasakan hidup dengan ketidakpastian, seperti aliran air yang lancar, yang kurang lancar, besok pagi nggak lancar, kemungkinan dihadang perampok di jalanan yang sepi, dan birokrasi yang sulit lah. Ternyata hal tersebut tuh terbawa ke pekerjaan, jadi terbawalah. Nah, orang-orang India tuh ternyata menjadi pekerjaan yang tekun gitu. Bahkan perusahaan selalu memperhatikan aspek ini sehingga mereka tuh mendapatkan karir yang baik karena dengan tekad ya, dengan kebiasaan ya, yang tekun tadi ya. Nah, terus perjalanan karir yang bermula dari bawah, jadi membuat orang tuh menjadi pribadi yang kuat dan punya dedikasi serta rendah hati. Nah, ini akhlak sih, akhlak yang baik nih, bagian dari akhlak. Selain itu juga sifat rendah hati juga muncul karena kepindahan mereka yang negara lain. Saat tinggal di tempat baru, mereka akan memulai hari sebagai orang asing pastinya, yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu. Nah, cara yang paling sederhana melakukannya adalah dengan menjadi pribadi yang rendah hati dan apa adanya. Nah, ini karena memang tadi punya ketekunan dan kondisi sehingga mereka tuh menjadi pribadi yang baik gitu, rendah hati, terus punya sifat apa adanya karena memang dia juga menyadari bahwa dia itu adalah menjadi
di kemudian hari atau gampang sekali untuk pindah gitu loh. Jadi harus menjadi baik dan bisa diterima di lingkungan gitu loh. Gitu sih kira-kira. Terus yang ketiga itu punya kemampuan prediksi yang baik. Jadi dia tuh punya kemampuan prediksi yang baik itu jadi salah satu alasan kenapa CEO tuh banyak orang India ternyata teman-teman. Nah, kemampuan ini tuh merupakan salah satu dampak keterbatasan yang pernah mereka rasakan, yaitu ketidakpastian, keterbatasan yang silih berganti membuat mereka tuh memperkirakan kemungkinan berikut dengan alternatifnya atau solusinya. Kira-kira apa nih nanti nih kalau kejadian ini, nanti gimana nih solusinya, kalau kejadian seperti ada masalah ini nanti gimana nih kita cara siasatinya, kira-kira begitu, supaya kita bisa tetap bertahan. Nah, itu salah satu faktor jadi alasan kenapa orang India itu banyak menjadi CEO, jadi mempunyai prediksi yang baik gitu. Nah, terus orang India tuh ternyata tuh yang keempat ya, ternyata mereka tuh berpendidikan tinggi loh teman-teman. Jadi orang India tuh yang tinggal di Amerika memiliki pendidikan yang tinggi. Dalam riset yang dilakukan Pew Research, ada 77,5% populasi orang India di Amerika yang bergelar sarjana atau lebih tinggi pastinya. Nah, malah bahkan lebih baik 31,6% dibanding masyarakat asli Amerika dengan latar pendidikan yang baik. Maka gak heran nih kenapa sih banyak orang India. Nah, saat ini lebih dari 70% visa kerja yang dirilis pemerintahan Amerika diberikan kepada software engineer asal India. Arti juga nih, India emang luar biasa ya, karena memang pendidikan yang cukup tinggi dan memang punya keinginan yang kuat pastinya, dan punya akhlak yang baik tadi, rendah hati gitu ya. Terus tampil apa adanya. Terus yang kelima, memiliki pandangan yang menarik nih mengenai waktu ya. Jadi alasan kenapa CEO banyak orang India tuh salah satunya adalah pandangan mereka terhadap waktu. Nah, mereka tuh mengerjakan suatu dengan urutan tertentu dan fokus dengan dua hal, yaitu ada kehidupan dan pekerjaan. Pastinya ini yang sering disampaikan oleh teman-teman dan Pak Ibnu adalah manajemen waktu, pastinya gitu. Mereka tuh punya manajemen waktu yang baik. Nah, yang keenam itu punya kemampuan matematika yang memadai. Jadi orang India tuh ternyata pintar ngitung ya teman-teman. Jadi kebanyakan orang India yang berada di Amerika tuh bekerja di perusahaan teknologi. Nah, perusahaan semacam itu kan mengedepankan keilmuan ya, keilmuan yang eksak gitu ya, kayak matematika gitu lah. Nah, kenapa sih gitu kan? Ternyata matematika itu merupakan syarat yang dibutuhkan untuk masuk ke perusahaan teknologi. Nah, saat ini tuh banyak mahasiswa India yang kuliah di luar negeri untuk konsentrasi mengambil studi ilmu eksak. Maka nggak heran kenapa CEO banyak orang India asli ya, India gitu. Nah, terus berikutnya yang ketujuh adalah menghargai perbedaan. Nah, menghargai perbedaan ini merupakan bagian dari akhlak yang baik juga ya. Nah, dalam perusahaan keberadaan pemimpinan yang beragam, dalam studi yang dilakukan oleh Deloitte menemukan fakta bahwa 69% pekerja percaya bahwa manajemen yang beragam membantu menciptakan lingkungan kerja yang suportif
dan menggambarkan bahwa kesempatan terbuka untuk siapapun. Jadi begini teman-teman, dari ketujuh tadi ini sangat bagus ya. Jadi saya tuh ngambil istilah gak semua usaha tuh dipermudah, tapi semua yang berusaha tuh pasti berubah. Jadi hal itu tuh yang membuat orang India mau merubah kondisinya. Jadi benar-benar punya kemampuan yang keras gitu loh untuk mengubah kondisinya, karena nggak mau dengan kondisinya kan dia yang serba keterbatasan dan sebagainya lah. Cuma dengan keinginan yang kuat dan keras, maka mereka bisa mengubahnya. Maka itu salah satunya orang-orang India tuh banyak yang jadi CEO dan sukses gitu katakanlah. Nah, dan kalau saya lihat nih ya, orang India tuh kan, anggapan saya pribadi nih yang belum pernah kesana pastinya ya, kelihatannya kan negaranya tuh kumuh gitu loh, terus juga seperti yang kekurangan gitu kan ya, menurut saya keterbatasan lah. Nah, ini ada lagi istilah lain nih, jadi mungkin ini salah satu menjadi dorongan mereka yang kuat. Jadi dompet yang kosong, terus perut yang lapar, dan disepelekan orang lain adalah guru yang baik untuk menjalani kehidupan. Nah, jadi maksudnya karena ketidakmampuan secara finansial dianggap kumuh yang tadi ya, jadi disepelekan lah atau terbelakang. Ternyata mereka nih, orang-orang India, punya kemampuan yang keras buat berubah itu, atau mau membuktikan kepada siapa yang telah menyepelekan gitu loh. Nah, dari mudah adaptasi, terus dengan belajar keras, belajar bahasa Inggris. Ternyata kan dia kan pintar-pintar bahasa Inggris tuh, karena memang mereka punya tujuan untuk mengubah dan bisa diterima, karena kan tadi mudah beradaptasi itu, sehingga mereka tuh ternyata jago juga bahasa Inggrisnya, karena supaya dia nanti diterima pada lingkungannya, karena kan bahasa Inggris adalah bahasa internasional, jadi bisa diterima gitu loh. Nah, dan punya akhlak yang baik tadi, rendah hati dan menghargai perbedaan, itu pun salah satu memang yang yang baik dan harus perlu ditiru gitu. Kira-kira itu teman-teman. Demikian, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.